Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Wa ila hadrati Syekhina Amr bin Sayyid Muhammad sallallahu alaihi wa ila hadrati Syekh Tajul Mustaqim. Wa ila hadrati Syekh Mustaqim Husain wa Suri Rahim wa hadrati ila man hadara fi hadzal majlis. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, amin ya rabbal alamin. Ada yang ingat sampai di mana? Masih di hikmah yang pertama. Amal syariat, amal thariqat, dan amal hakikat. Amal syariat fungsinya adalah liislahil jawari, untuk menata ibadah zahir. Amal syariat intinya ada 3: taubat, takwa, istiqomah. Cuma itu dong. Amal syariat itu ya hanya melakukan 3 hal itu dong. 1 taubat, yang kedua takwa, yang ketiga istiqomah. Dan ini harus dilakukan fisik, secara fisik. Tidak ada urusannya dengan hati. Sedangkan amal thariqat itu fungsinya li islahil qulub, untuk menata ibadah hati. Kalau diringkas, inti daripada ibadah hati itu cuma 3. 1 ikhlas, yang kedua siddiq atau jujur, dan yang ketiga tumakninah. Dari sekian banyak amalan hati itu diringkas intinya cuma 3. Sedangkan amal hakikat fungsinya adalah liislahil arwah, untuk menata ibadah ruh. Ibadah ruh itu intinya juga 3. 1 muraqabah, mendekat kepada Allah. Setelah muraqabah baru musyahadah, menyaksikan, melihat. Baru yang ketiga makrifah, mengenal. Jadi mendekat, melihat, kenal. Untuk yang pertama, amal syariat ini hanya dilakukan di dunia. Penyakit-penyakit fisik, panu, kadas kudis, encok, boyok, begitu mati selesai. Tapi penyakit hati itu mulai berlakunya justru setelah mati. Iri, dengki, meskipun di dunia juga punya pengaruh terhadap fisik. Tapi pengaruh yang paling besar penyakit hati, termasuk ibadah hati juga nanti mulai berlakunya setelah kita mati. Penyakit dendam, penyakit iri, sombong, takabur, itu nanti akan berubah. Iri jadi kalajengking misalkan gitu. Sombong jadi ular yang akan menyerang, menggigit, dan menyiksa.
Maka dari itu nanti yang dipanggil oleh Allah itu dimulai dari urusan hati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, dimulai dari situ. Ini silabusnya. Kemarin keterangan sudah sampai di mana? Gak ada yang ingat juga. Sebulan sekali saja. Sekali aja gak datang, udah 2 bulan gak ketemu. Bulan berikutnya saya gak datang, udah 3 bulan gak ketemu. Kalau gak salah untuk keterangan di amal syariat sampai takwa kemarin. Ya, taubat sudah, takwa saya ulangi. Kenapa taubat ini urutan pertama? Karena taubat ini pintu gerbang. Bayangannya gini, taubat itu bersih-bersih. Setelah bersih itu berpakaian. Pakaian ini takwa. Hanya istilah libasut takwa. Pakaian takwa. Baru dijaga pakaian ini supaya tidak sampai masuk angin. Menjaga konsistensi itu disebut istiqomah. Ya. Dalam ubudiyah juga begitu. Toharoh dulu. Taubat itu bisa berarti dari sisi fikih itu toharoh. Toharoh itu ada 2. Toharoh hissiyah dan toharoh maknawiyah. Toharoh hissiyah itu toharoh dari najis dan hadas. Toharoh maknawiyah itu ada 2, yaitu toharoh atau disebut dengan taubat. Taubat itu ada 2, taubat anil dulu dan taubat anil ghaflah. Taubat dari perbuatan salah, perbuatan dosa. Yang kedua yang sering tidak terbahas, sering kita lupa itu ada 2 taubat. Taubat dari dosa, yang kedua taubat dari ghaflah. Apa ghaflah? Lupa kepada Allah. Bangun tidur sampai tidur kembali, kita lebih banyak ingat atau lebih banyak lupa kepada Allah? Lebih banyak lupanya. Sudah lupa, di tengah-tengah lupa berbuat maksiat. Ya, cenderung kalau kita nggak ingat kepada Allah, itu otomatis cenderung akan berbuat maksiat. Maka yang harus kita taubati ada 2, taubat dari perbuatan dosa dan taubat dari lupa kepada Allah. Nah, kalau nggak salah itu bulan yang lalu sudah dibahas. Yang kedua takwa. Pengertian takwa itu yang sering kita dengar di khotbah-khotbah Jumat itu kan, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Inti syariatnya itu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan. Perintah ada 2, wajib dan sunnah. Larangan ada 2, makruh dan haram. Di antara keduanya tengah-tengah, dilakukan gak apa-apa, ditinggalkan gak apa-apa, namanya mubah. Ya udah, acara ibadah fisik cuma itu. Setelah bersih-bersih, taubat, tawaroh, baru yang kedua menjalankan perintah, menjauhi larangan. Nah, setelah kita menjalankan perintah, menjauhi larangan berapa kali? Ya terus, diulang-ulang terus, mengulang-ulang secara konsisten, masuk ke wilayah istiqomah. Nah, maka bagi orang-orang yang menjaga konsistensi ibadah ini, Allah akan berikan hadiah. Nah, sudah masuk ke istiqomah ini, sudah mulai masuk ke wilayah perbatasan ibadah hati. Makanya hadiah buat orang yang istiqomah itu nanti ngaruhnya ke hati. Kembali ke takwa terlebih dahulu. Takwa itu secara hakikat atau makna takwa secara tasawuf berasal dari kata waqo yaqi wiqayatan wa mauqan wa huwa waqin wa dzaka mauqiyun qi atau ku qi la taqi mauqan miqan. Jadi tasrifnya begitu. Wiqayah itu artinya waspada, hati-hati.
bukan sekedar menjalankan perintah menjauhi larangan, tapi melakukan menjalankan perintah menjauhi larangan dengan hati-hati. Kalau kita hanya berpatokan kepada syariat, ayam, binatang ayam itu halal dimakan, halal, ya selesai. Tapi bagi orang yang sedang belajar tasawuf, pengertian takwa tidak berhenti di secara garis besar bahwa ayam, kambing, kerbau, sapi, unta itu halal, bukan sekedar itu. Tetapi lebih dalam lagi, karena wiqayah itu artinya waspada atau hati-hati. Misalnya gini, ketika mau makan daging ayam, mikir dulu, ini ayam ini disembelih atau tidak. Kita rata-rata kan makan daging ayam, beli ayam sudah berbentuk daging. Yang nyembelih siapa? Cara nyembelihnya ini syar'i atau tidak, memenuhi syarat atau tidak, benar atau tidak, sesuai dengan aturan syariat. Kan di situ sudah ada stiker halal MUI. Yang pada saat ditunggui sama Pak MUI, mungkin potongnya cuma satu praktek itu, kemudian dicek, udah betul. Ketika Pak MUI-nya sudah datang, kemudian ninggalin stiker dan sertifikat halal. Sementara, mohon maaf ini pengusaha ayam ini kan ngejar setoran. Sekali motong bisa ratusan, bisa ribuan ekor. Mungkinkah dicek satu persatu? Nah, kewaspadaan kita yang pertama di situ. Ini sembelihannya syar'i atau tidak? Bapak boleh perhatikan. Saya pernah meneliti, memperhatikan di pasar gitu, tukang potong ayam itu. Potong lebar, potong lebar, potong lebar. Nah, dileparnya kemana? Kemana Pak dileparnya? Langsung dimasukin ke air panas, karena langsung mau dicabut bulunya pakai mesin itu. Sementara air panasnya itu sudah ada duluan, sudah mendidih, baru dipotong, masukin plung. Kalau mati karena disembelih, misalkan standarnya 5 menit, gara-gara langsung dimasukkan ke air panas, nggak sampai 1 menit sudah mati. Nah, pertanyaannya ini matinya karena disembelih atau karena dimasukin air panas? Ini kehati-hatian kita yang kedua. Sementara secara aturan fikih, kalau air terlebih dahulu, air kita tuang dulu di ember atau di wadah, kemudian kita masukin benda, plung. Berarti hukumnya air suci kejatuhan benda. Nah, sementara si ayam ini kan seumur hidup nggak pernah mandi, Pak. Ya, buang kotoran di situ, tidur di situ, hari-hari di situ, otomatis sekujur tubuh dia terkena najis. Air suci kemasukan najis, plung, berarti hukumnya air mutanajis, air najis. Sudah berapa tadi? Sudah berapa keraguan? 1, nyebelihnya. 2, matinya. 3, kesuciannya. Berarti si tubuh air, si tubuh ayam ini terkena najis. Nah, berikutnya, istri bapak kalau masak daging, daging itu diambil dari freezer, masih kondisi beku, langsung dikasih bumbu. Kira-kira bumbunya resep nggak? Ya, enggak. Supaya resep caranya gimana? Dicairkan dulu, kemudian direbus dulu. Sudah direbus, baru masuk bumbu. Maka bumbunya akan meresep ke kulit, ke daging ayam. Nah, ini kondisinya airnya air najis, kemudian air panas. Dimasukin ayam plung, berarti air najis meresep ke dalam kulit ayam, daging ayam.
Ini kalau mau belajar hati-hati, Pak. Tapi selama ini ayam halal mainkan, boro-boro pikir sampai detail seperti itu. Kalau mau pingin aman, ya beli ayam sendiri, potong sendiri, diolah sendiri. Lebih aman lagi, pilih makanan yang tidak harus disembelih kalau makan di warung. Apa yang tidak harus disembelih apa? Kangkung misalnya. Kangkung kan harus disembelih. Atau ikan laut, ikan air, gurame, mujair, termasuk lele. Kalau mau hati-hati lagi, lele itu kadang-kadang dikasih makanan bangkai, dikasih makanan kotoran-kotoran yang najis, ya, masih dalam kondisi tercampur dengan makanan yang najis, diciduk langsung digoreng. Kalau mau aman, dikarantina dulu. Dikarantina kurang lebih 10 hari gitu. Ada aturannya itu secara fikih. Sehingga si daging lele tadi sudah netral dari makanan-makanan yang najis. Selama ini pernah mikir-mikir sampai sedetail itu. Tapi kalau kita hanya berpatokan kepada syariat, udah empat aja halal itu. Tapi bagi kita yang sedang belajar tasawuf ini ya, kalau bisa sudah mulai mikir ke situ. Ya. Karena kalau syariat itu tolok ukurnya, ini berkali-kali saya sampaikan, hanya boleh nggak boleh, halal haram sah tidak sah. Nah kalau thariqat li islahil qulub, ini tolok ukurnya bukan lagi halal haram, sah tidak sah, bukan lagi itu, tetapi pantas atau enggak pantas gitu. Baik pantas di hadapan manusia ataupun di hadapan Allah. Contoh lain yang sudah pernah saya sampaikan, ya, dengan masuk kamar mandi, bongkar-bongkar, kemudian mandi, pakai sabun, pakai sampo, setelah gosok gigi dan seterusnya, masih dalam keadaan belum berbusana apapun, sekalian matikan habis mandi mau sholat, wudhu dulu baru pakai handuk. Karena habis wudhu nanti basah lagi, biar sekalian aja handukannya sekali gitu. Atau pakai handuk dulu, pakai sarung, baru wudhu. Yang mana Pak? Pertama atau yang kedua? Kedua Pak. Ada nggak kira-kira yang pertama? Masih dalam kondisi bulat-bulat itu langsung wudhu. Setelah wudhu baru pakai handuk, baru pakai sarung, baru keluar dari toilet. Nah kalau patokannya hanya fikih, itu boleh, dan ini banyak yang melakukan. Di antara kita masih banyak yang seperti itu. Ya, kan masih basah, nah sekalian aja basah, kan wudhu nanti basah lagi. Baru setelah wudhu pakai handuk, pakai sarung, keluar. Karena kalau pakai handuk dulu, pakai sarung dulu, terus baru wudhu. Setelah wudhu basah lagi, pakai handuk lagi, jadi 2 kali. Cari simpelnya, wudhu sekalian masih dalam kondisi bulat-bulat gitu. Boleh nggak wudhu dalam keadaan tidak menutup aurat? Boleh nggak? Boleh. Rukun wudhu itu nggak ada, salah satunya nutup aurat itu nggak ada. Rukun wudhu ada 6. Niat, membasuh muka, membasuh tangan, membasuh kepala, basuh kaki, tertib. Nggak ada. Harus nutup aurat, harus pakai sarung, harus pakai handuk dulu, nggak ada. Nah pertanyaannya bukan sah atau tidak sah, tapi Pantas apa enggak? Nah, wudhu itu sendiri termasuk ibadah. Yang namanya ibadah itu menyembah Allah, pengabdian kepada Allah. Masa mau sowan kepada Allah dalam kondisi tidak nutup aurat? Kita mau sowan ke RT aja harus sopan, harus rapi. Gitu, maksudnya gitu Pak. Kalau sedang belajar urusan hati, urusan tasawuf itu sudah mulai mengalihkan pertanyaannya bukan sekedar yang penting kan sah, yang penting halal, yang penting memenuhi syarat, bukan sekedar itu.
Jadi sering-sering bertanyalah di dalam diri kita, ini kira-kira pantas nggak? Allah ridho nggak kira-kira? Berkah atau tidak? Pertanyaannya sudah mulai ke situ. Jadi kan punya Pajero 4, Fortuner 4, rumahnya 4, istrinya 4. Mantap kan? Masuk bulan Zulhijjah, Bapak tahun ini korban nggak? Loh, korban itu kan sunnah. Sunnah itu dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Berarti kalau saya tidak korban, nggak dosa kan? Ya nggak dosa. Pertanyaannya bukan dosa apa nggak dosa, boleh apa nggak boleh. Pertanyaannya bukan pantas nggak kira-kira. Beli HP iPhone-nya paling mahal tuh sampai 20 juta, 30 juta. Kurban kambing 3 juta aja terlalu banyak alasan. Lu kan sunnah, kan boleh gak korban. Udah gak korban, protes. Datang paling duluan, bapak tusuk sate sama arang. Gak ikut korban. Boleh, dan gak akan diusir oleh panitia. Cuma pertanyaannya, yo pantas hukum enggak kira-kira gitu. Nah, amal thariqah, amal syariat yang ketiga adalah istiqomah. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, dan orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah kemudian istiqomah. Istiqomah itu Allah akan beri hadiah 4. Yang pertama, tatanazzalu alaihimul malaikah, Allah akan turunkan malaikat. Suruh ngapain? Suruh membantu menata hati kita. Yang kedua, Allah takhafu, orang yang sudah istiqomah hidupnya tidak pernah takut. Kita kan selama ini dikit-dikit takut, dengar berita PLN naik takut, dengar berita BBM naik takut, dengar berita sekarang tahun ajaran baru anak-anak masuk sekolah udah ketakutan, jangan-jangan duitnya nggak cukup, jangan-jangan nggak bisa biayai anak sekolah, takut aja acaranya. Tandanya belum istiqomah. Yang ketiga, wala tahzanu, hidupnya tidak pernah sedih, biasa. Karena orang yang istiqomah nanti akan ditata hatinya, keyakinannya kepada Allah, la fa'ila illallah. Tidak ada sesuatu yang di luar rencana Allah, tidak ada sesuatu yang di luar pekerjaan Allah, dan pekerjaan Allah tidak ada yang salah, ketentuan Allah tidak ada yang salah, aturan Allah tidak ada yang salah. Udah pasti semuanya itu yang terbaik. Yang keempat, wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Hidupnya dibikin selalu gembira, selalu bahagia. Nah, pentingnya istiqomah ini akan menentukan nasib hidup kita di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Orang yang biasa zikir sama yang tidak biasa zikir itu beda. An-nasu yamutuna ala ma'asyu. Kematian seseorang itu biasanya terjadi sesuai dengan apa yang diistiqomai, sesuai dengan kebiasaannya, dan dibangkitkan oleh Allah nanti dalam keadaan sesuai dengan kebiasaannya. Ini penting. Ternyata bukan hanya di Banjar, di sini pun musim itu. Apa namanya? Tawa-tawa. Tapi kan sekolah gitu. Di dalam kelas sambil dengerin guru ngajar. Ini bapak-bapak gak ada yang bawa mainan itu. PKI ada. Apa tadi?
istiqomah itu nanti ketahuan dalam kehidupan sehari-hari, orang yang istiqomah sama yang belum istiqomah itu nampak. Tandanya orang yang sudah istiqomah itu ada dua. Yang pertama, ketika terjadi refleks itu akan muncul sesuai dengan yang diistiqomahi. Dikir, orang yang biasa dikir Allah, atau dikir apa saja gitu. Ketika kaget misalkan, orang yang biasa pikir, istiqomah pikir itu refleks otomatis akan keluar kata-kata pikir. Kaget misalkan, astagfirullahaladzim. Inilah yang namanya orang kaget, itu tidak pakai mikir. Coba orang yang tidak biasa pikir, kaget bunyinya apa gitu. Udah bisa dipastikan bukan kata-kata pikir yang keluar itu. Nah ini yang namanya kematian itu kan seperti orang terkejut. Malaikat Israel datang itu tidak pernah WA dulu, nggak pernah kabari dulu, nggak pernah bisik-bisik dulu. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. Datang gitu. Tiba-tiba kaget. Makanya ketika kita nungguin orang sakit, orang tua kita misalkan, gak usah panik. Kalau memang sudah biasa zikir, biasa ke masjid, biasa jamaah, yakin matinya pun dalam kondisi sedang zikir. Orang gak pernah sholat, gak pernah zikir, mau ditarkin sama habib, mau kiai, mau syekh, gak ngaruh. Karena yang membuat dia mampu mengucap 2 kalimat syahadat atau mengucap Allah di akhir hayatnya bukan karena siapa yang nuntun, siapa yang ngajarin, siapa yang mentalkin, tetapi karena faktor kebiasaan. Bapak pernah jenguk orang sakit? Tengok orang sakit itu. Misalkan ada 2 orang. 2 orang, dua-duanya sakit, penyakitnya sama, rumah sakitnya sama, dokternya sama, obatnya sama, BPJS-nya sama. Tapi orangnya beda. Satu jamaah Masjid Darul Ihsan, yang satunya entah bajingan dari mana, sakit di kamar yang sama di Bu Fatimah sini. Bapak perhatikan, yang biasa zikir, yang biasa aktif ke masjid, itu otomatis Pak. Misalkan selimutan tebel gitu sambil geder-geder gitu, Allah itu gitu-gitu sendiri itu gak ada perintah dari siapapun. Ya Allah, gitu-gitu sendiri. Nah yang gak biasa pikir kira-kira bunyinya apa kira-kira? Gitu-gitu dong. Istrinya datang Pak, nyebut, nggak bisa nyebut itu apa, itu nggak betul. Lama-lama istrinya jengkel, kan yang biasanya rajin ngaji, ahli di mana-mana yang aktif kan ibu-ibu. Pak nyebut Pak, nggak ngerti ya, dia dipukul dulu, nyebut. Nah ini bahayanya di sini. Karena an-nasu yamutuna ala ma'asyu. Kematian seseorang biasanya terjadi sesuai dengan kebiasaannya. Makanya gak usah heran berita-berita yang sering kadang-kadang viral gitu. Ada seorang ustaz lagi baca Quran, lagi ngajar Quran, tiba-tiba mati. Itu biasa. Sering ya, di YouTube itu, di TV sering ya. Lagi khotbah Jumat itu di mimbar, belum selesai tiba-tiba jatuh mati. Ada imam masjid lagi ngimamin sholat sujud, kok gak bangun-bangun sampai subhanallah, kok gak gerak-gerak ya. Ada salah satu jamaah yang paling depan ini membatalkan sholatnya, kemudian Pak Imam, ternyata udah mati. Itu biasa atau luar biasa? Biasa, bukan luar biasa kejadian begitu. Karena memang kebiasaannya begitu. Orang yang kebiasaannya imamin sholat, mati dalam keadaan sedang imamin sholat, itu biasa. Dan ini cita-cita kita, ini yang kita cari.
Belum lama, beberapa bulan yang lalu ada seorang ustazah ya, di masjid ini sedang baca Al-Quran, tiba-tiba mati. Saya kan mau mati dalam keadaan sedang ngaji begini. Takut jawab sih. Enggak malam ini enggak. Cuma contoh. Enggak tahu. Masuk free ragu ya Pak Topri. Justru ini yang kita cari. Itulah yang namanya husnul khotimah. Husnul itu baik, khotimah itu khatam, selesai, mati maksudnya. Mati dalam keadaan sedang melakukan perbuatan husnul. Ya kalau bisa setiap detik, setiap jam, setiap hari jangan sampai kita tidak beraktivitas husnul. Habis sholat, zikir, habis zikir, ngaji, habis zikir, habis ngaji nanti sholat isya lagi, habis sholat isya ya tadarus atau apa, ngajarin ngaji anaknya, cucunya. Pokoknya jangan sampai ada waktu yang terbuang sia-sia tanpa bernilai aktivitas yang husnul, sehingga kita matinya dalam keadaan sesuai dengan kebiasaan kita. Justru ini program kita itu begitu, Pak. Syukur-syukur nanti 2 bulan atau 3 bulan sekali umroh gitu. Mati di Mekah, nanti dikubur di Baki atau di Makkah, atau nanti kuburannya jejer dengan para sahabat, atau mati di perang di Uhud gitu. Kuburan sana dekat Sayyidina Hamzah, paman Kanjeng Nabi. Mau kan? Terus kalau nggak mau pilih mati yang gimana? Mati lagi ngerasain orang, mati lagi marah-marah gitu. Nah, supaya ini istiqomah, maka butuh yang namanya pembimbing rohani yang disebut dengan mursi. Wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Nah ini urusan hati, Pak. Kalau fisik itu bisa aja kita istirahat, bisa aja kita misalkan nggak melakukan aktivitas apapun, duduk. Tapi kalau bisa hati ini terus. Ya, Allah. Wes. Sekarang kita masuk ke amal thariqah. Amal thariqah fungsinya li islahil qulub. Hati. Amal hati intinya ada 3: ikhlas, siddiq, tumaninah. Kita bongkar dulu isinya hati, kita bongkar. Kalau ada orang mengatakan berbuatlah sepenuh hati, itu maksudnya apa? Maksudnya apa? Cintailah sepenuh hatimu. Maksudnya apa? Di rumah sakit itu ada tulisan melayani dengan hati. Maksudnya apa? Kalau marah tempatnya di mana? Marah itu tempatnya di mana? Hati. Jengkel di hati. Iman di hati. Ikhlas di hati. Sombong di hati. Nafsu hati juga. Melayani dengan hati. Jangan-jangan melayani dengan nafsu, karena nafsu juga di hati. Aku mencintaimu sepenuh hatiku. Jangan-jangan sepenuh nafsuku, karena nafsu juga di hati. Maka hati sebelah mana?
Kata Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali dalam Minhajul Abidin, hati itu kalau dibongkar itu isinya ada 4 kamar. Bayangkan hati itu kayak ruangan besar, kemudian dibagi menjadi 4 kamar. Kamar paling depan itu tempatnya nafsu, kamar nomor 2 tempatnya khotir, kamar nomor 3 tempatnya basiroh, kamar nomor 4 paling dalam, paling belakang tempatnya sariroh. Ulangi, paling depan nafsu, belakangnya apa tadi? Khotir. Yang ketiga basiroh, yang keempat sariroh. Syukur-syukur apa? Gak apa juga pokoknya. Dari belakang sariro, depannya basiro, depannya Khotir. khotir, muniro. Sariro, basiro, khotir, Nafsu. Saya jelaskan dari belakang dulu. Ini penjelasan singkat. Sariroh itu tempatnya musyahadah. Kalau diartikan pakai bahasa Indonesia agak susah, tapi harus diartikan biar paham, meskipun nggak pas. Karena bahasa Arab itu sering nggak pas kalau diartikan pakai bahasa Indonesia. Sariroh itu semacam jantung hati, intinya hati. Nah, sariroh itu tempatnya musyahadah, tempat ruh di mana kita mampu menyaksikan Allah, bisa melihat Allah. Maka ketika ada kata-kata melihat Allah itu bukan dengan ini, tetapi dengan ini. Contohnya ini, ada orang ketika melihat benda, melihat sesuatu atau melihat peristiwa, itu yang nampak hanya benda itu, yang nampak hanya peristiwa itu, tidak mampu melihat sesuatu yang ada di balik benda itu. Paham maksudnya? Sekarang di Jawa lagi musim banjir, tanah longsor, gunung meletus. Bagi orang yang sarirohnya masih tertutup, itu yang nampak cuma air tinggi, lumpur, pohon-pohon pada tumbang, gedung-gedung pada roboh, sambil nangis, sambil nungguin bantuan Indomie, hanya sebatas itu. Tapi bagi orang yang sarirohnya terbuka, ya Allah ya Rabbi, begitu mudah Allah akan mencapai ini. Begitu gampangnya bagi Allah untuk menggoyangkan jagat raya ini. Kira-kira dosa apa yang kami lakukan? Kok Allah memberikan peringatan sebegini dahsyatnya? Jadi yang nampak Allahnya. Nah, ini orang yang sudah bisa musyahadah. Kayak orang-orang yang berjiwa bisnis. Orang kalau mentalnya sudah mental bisnis, kelihatan apapun itu yang kelihatan duit itu. Ada ngumpul-ngumpul kayak gini, terus diintip dari jendela, wah banyak jamaahnya, asal lihat kepala orang itu yang nampak duit. Ini satu orang kalau misalkan konsumsi satu bungkus mika, misalkan kuenya ada 3, satu kue saya untuk 200 rupiah kali 3, belum lagi minumnya, kali sekian banyak jamaah, wah besar, kaya saya. Pilihan apa aja itu yang nampak duit. Lihat buku, wow, buku, satu buku harganya segini. Terus di kecamatan ini, kecamatan apa namanya? Batu Haji itu ada berapa puluh sekolah ini, atau buah sekolah, belum lagi santri yang mungkin di situ, itu berapa coba? Jadi yang kelihatan duit aja. Nah, ini namanya musyahadah bil fulus.
tidak punya jiwa entrepreneur, tidak punya mental bisnis. Sama dengan orang yang basirohnya, sarirohnya sudah terbuka, pilihan apapun itu yang nampak Allah. Dia subhanallah, lihat bangunan cantik kayak gini, ya Allah, kok bisa ya Allah memberikan ilmu keterampilan kepada Pak Tukang bisa seindah ini, serapi ini. Jadi yang dipuji bukan tukangnya, tetapi Allahnya. Kok bisa ya kayak gini, bisa, padahal ini terbuat dari kapur, kemudian ada, kok bisa kamu bikin semen begitu kering, udah sekeras batu, bisa sekian puluh lantai, nggak bisa ambruk, luar biasa. Jadi tetap yang dipuji kekagumannya kepada Allah. Nah ini yang sudah musyahadah. Ciri-cirinya orang yang sudah musyahadah itu bisa merasakan nikmatnya ibadah. Bagi yang musyahadahnya, bagi yang sarirohnya belum hidup, ya sholat gitu aja. Udah sholat Pak, udah, kok nggak ngaruh ya? Sholat nggak ada perubahan. Yang pelit tetap pelit, yang berbuat dosa tetap juga nggak takut. Jadi sholat hanya sekedar rutinitas. Padahal inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar, tapi ini sholat jalan, keji munkar juga tetap jalan. Bahkan mohon maaf, para koruptor juga banyak yang sholatnya rajin. Di LP, di penjara itu banyak, kebanyakan orang Islam juga. Dia banyak yang sholat. Tapi kenapa bisa berbuat seperti itu? Nah, sholatnya belum ngaruh, belum bisa melahirkan apapun. Base yang kedua, tempatnya sariro apa tadi? Basyir. Apa basiro? Kalau secara tekstual, secara etimologi, basor itu artinya penglihatan, mata. Sehingga ada yang mengatakan mata hati. Walaupun nggak pas juga diartikan mata hati. Basiroh itu orang Indonesia paling pintar bikin istilah. Ada yang mengatakan hati kecil, ada yang mengatakan hati nurani rakyat, hanura. Ada yang mengatakan hati sanubari, ada yang mengatakan lubuk hati yang sangat dalam, ada yang mengatakan apa namanya? Orang-orang Barat itu sering menyebut dengan istilah feeling, intuisi, insting, semuanya nggak pas. Hati kecil itu bukan basirah. Yang lebih pas itu semuanya adalah nafsu. Hati kecil, hati sanubari, lubuk hati yang sangat dalam, itu nafsu. Misalnya gini, saya lagi duduk, tiba-tiba lihat ibu-ibu di belakang piring, di belakang kitchen. Mulut saya diam, cuman diam-diam ibu ini cantik juga. Yang ngomong ya hati kecil. Berarti hati kecil itu apa? Nafsu. Jadi basiroh itu bukan hati kecil, bukan mata hati, bukan hati nurani, bukan lubuk hati. Nah terus apa? Susah diterjemahkan, Pak. Feeling juga bukan, insting juga bukan, intuisi juga bukan. Ada lagi yang mengatakan indera keenam lah, mata ketiga lah, bahasa-bahasa dukun gitu. Gini, saya mau nanya, Bapak Ibu nggak usah jawab. Siapa di antara kita yang hadir ini yang pernah sholat subuh kesiangan? Gak usah dijawab. Siapa di antara kita yang hadir ini yang dulu-dulu misalkan waktu umur-umur SMA, waktu kuliah, waktu masih lajang, yang pernah menyentuh wanita selain istrinya dan ibunya tentunya? Gak usah dijawab. Sampai senyumannya saya udah paham. Siapa di antara kita
yang kerja di kantor, kerja di PT, yang pernah memanfaatkan barang-barang perusahaan, barang-barang kantor, fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Misalkan kendaraan kantor, jalan-jalan ke mall dengan keluarga, telepon kantor, komputer kantor. Ada yang pulang kadang-kadang bawa kardus, dorong lakban, bawa palet. Gak usah dijawab, gak usah dijawab. Ada nggak yang punya hutang dan belum lunas? Gak usah dijawab. Di dalam diri kita masing-masing pasti ada yang jawab. Ada yang jawab nggak tadi? Ada. Sekarang baru boleh jawab. Ada nggak yang jawab? Ada. Nah, yang jawab itulah yang namanya basiro. Jadi apa basiro? Jadi apa basiro? Ya basiro memang itu namanya ya. Itu namanya basiro itu. Sampai diartikan pakai bahasa yang lain nggak akan cocok, nggak pas. Hati kecil bukan, hati kecil itu nafsu, bukan basiro. Hati kecil itu kadang benar, kadang tidak. Tapi basiro selalu jawabannya benar. Dan selalu setia mendampingi kita. Dan selalu memberi informasi yang pasti, tajam, akurat, terpercaya. SPP. Gak percaya monggo. Tiap hari itu basiro selalu setia memberikan informasi yang pasti benar. Nah, bersyukur Allah ngasih alat itu terhadap diri kita. Jangan kerja di kantor, HP bawa, pulsa penuh, kuota penuh, sinyal bagus, baterai penuh. Tiba-tiba pakai telepon kantor buat telepon keluarga di kampung. Halo, assalamualaikum. Saat itu juga basiro juga telepon. Halo, pulsanya sopo. Tanya kepada syariat, halal nggak? Halal. Boleh nggak? Boleh. Oh boleh? Iya. Kan fasilitas ini sudah diamanahkan ke saya. Berarti saya boleh pakai. Itu hukum syariat. Karena hukum syariat itu tolok ukurnya adalah ijab kabul, tarodin. Kalau ingin tahu hukum yang sesungguhnya, jangan tanya hukum fikih. Habis waktu ya. Tanya kepada torikot. Torikot salah satunya di dalam hati itu ada alat yang namanya basirah. Makin tahu begini kita makin takut, Pak. Karena kalau Mas Ramadan itu pembentukan panitia, saya mau jadi panitia zakat tapi cukup jadi apa ya? Yang mau rapat-rapatin itu. Tapi kalau sudah berurusan dengan duit, bagi-bagi itu agak takut. Asnaf ada berapa di Indonesia di Batam ini? Gak mungkin ada 8. Paling fakir miskin kadang didobel jadi 1. Pokoknya fakir miskin. Terus apa lagi? Mu'alaf gak terlalu banyak. Sabilillah, pemahaman sabilillah ini sudah macam-macam. Ada yang kenceng, yang namanya sabilillah itu yang orang yang perang di jalan Allah. Kemudian fikih yang longgar, semua yang bergerak dalam kegiatan keagamaan itu masuk ke kategori sabilillah. Guru ngaji, imam masjid, ustaz-ustaz PMB, makanya kayak kata Pak Soleh itu PMB, Persatuan Ustaz Batam. Kadang-kadang jatah fakir miskin itu misalkan 50.000, ambil 1 juta. Sabilillah 1 juta, fakir miskin 50.000, 100.000, ada yang 15.000. Basiro
adil gak gitu. Basiroh itu nanti ada 5 tingkatan. Ada su'aul basiroh, ada mautul basiroh, ada ainul basiroh, ada nurul basiroh, ada haqqul basiroh. Nanti ada pembahasannya tersendiri. Oke, agak cepat depannya. Setelah basiroh tadi. Hah? Udah dikantongin ya? Catatannya udah dikantongin. Depannya khotir. Khotir itu bisikan. Bisikan dari kanan itu datang dari Allah. Materi bisikannya disebut ilham. Disampaikan lewat perantara malaikat mulhim. Bisikan dari kiri itu datang dari syaitan. Materi bisikannya disebut was-was. Setiap detik, setiap kita mau melakukan apapun, baik perbuatan baik ataupun perbuatan tidak baik, kedua bisikan ini selalu datang. Coba dirasakan aja. Mau berangkat ke masjid itu, udah sih sholat kan gak harus di masjid. Terus katanya kanan, yo baiknya di masjid, lebih afdol, pahalanya gede. Apalagi habis sholat nanti ada pengajian kan dekat dari rumah kan bisa. Kan colongnya ini toannya kan kenceng. Apalagi sekarang udah banyak di YouTube juga bisa kok ngaji. Terus gitu. Siapa sih yang ngaji? Pak Mahfud. Paling yang disampaikan itu juga. Dia sendiri juga belum tentu bisa mengamalkan. Kok ngajarin orang. Terus, tapi kan gak apa-apa. Terus gitu. Sampai merasakan itu. Sini ada pengajian, soalnya ada dangdutan. Udah perang itu. Dangdut ngaji dangdut. Dangdut kan gak setiap hari, ngaji kan tiap hari. Terus gitu. Nah ini khotir. Paling depan apa tadi? Nafsu. Nafsu ada 7. Amarah, lawamah, mulhimah, mutmainah, radiyah, mardiyah, kamilah. 1, 2, 3. Saya ulangi. Nafsu ada 7 tingkatan. Amarah, lawamah, mulhimah, mutmainah, radiyah, mardiyah, kamilah. Ulangi. Amarah, Lawamah. mulhimah, Mutmainah, radiyah, mardiyah, Kamilah. Keterangannya bulan depan. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.